Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Yuda Pertama dengan NPM G1F021021. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Smart Society, yang dimana disuruh diminta untuk mengkonsepkan suatu smart society untuk kota, yang dimana saya di sini mengambil konsep community, yaitu Bengkulu Food Connect Community. Nah, ya, itu apa sih pentingnya smart society? Yang pertama itu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terus yang kedua itu efisiensi dalam penggunaan sumber daya pangan. Yang ketiga itu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mm, pengembangan smart society. Nah, jadi Bengkulu Food Connect Community ini adalah sebuah layanan berbasis teknologi pangan pintar yang dirancang untuk menghubungkan donatur, penerima manfaat, dan komunitas dalam upaya mengatasi masalah ketahanan pangan dan kerawanan pangan di Kota Bengkulu dengan memanfaatkan teknologi modern. Nah, platform ini menciptakan ekosistem yang terorganisir, efisien, dan transparan dalam distribusi makanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, tujuan dari platform ini sendiri, yang pertama itu mengurangi kerawanan pangan. Nah, yang kedua itu menekan limbah makanan, dan yang ketiga menciptakan ekosistem distribusi pangan yang efisien, dibantu dengan teknologi itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi utama dari platform. Yang pertama itu penghubung donatur dan penerima manfaat. Nah, donatur itu bisa seperti restoran, hotel, atau supermarket yang nantinya akan mendonasikan makanan. Dan penerima manfaat itu adalah komunitas yang membutuhkan nantinya. Terus, manajemen distribusi pangan pintar. Nah, platform menggunakan sistem digital untuk mencatat data makanan yang tersedia, terus lokasi donatur, serta permintaan dari komunitas penerima manfaat. Nah, informasi ini bakal diolah secara real time untuk merancang distribusi yang efisien dengan bantuan mitra logistik atau relawan komunitas. Yang ketiga itu ada pemetaan kerawanan pangan. Nah, platform ini juga melakukan pemetaan wilayah rawan pangan di Kota Bengkulu nantinya, dan juga mengidentifikasi kelompok yang akan menjadi prioritas yang membutuhkan bantuan pangan ini sendiri. Yang keempat itu ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Nah, platform ini juga memfasilitasi keterlibatan komunitas lokal dan organisasi sosial untuk mendukung pengumpulan, distribusi, serta pemantauan efektivitas bantuan pangan itu sendiri nanti. Nah, itu merupakan fungsi utama dari platform. Selanjutnya itu, oke, sedikit ada kesalahan. Seharusnya di sini adalah keunggulan dari platform itu sendiri. Yang pertama, keunggulannya ada konektivitas digital, yang dimana dengan memanfaatkan teknologi digital itu membantu untuk menghubungkan antara donatur dan penerima manfaat itu nanti. Yang kedua, distribusi tepat sasaran. Nah, harapannya dengan dibantu oleh teknologi, distribusi pangan ini akan menjadi efisien dan tepat sasaran kepada komunitas yang membutuhkan nantinya. Yang ketiga, pengurangan limbah makanan. Nah, dengan mendistribusikan makanan berlebih atau yang sisa dari restoran, hotel, dan supermarket, ini membantulah untuk mengurangi limbah makanan yang berpotensi mencemari lingkungan. Terus analisis data. Nah, analisis data yang dimaksud di sini adalah untuk ketahanan pangan. Yang kelima itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, semua kegiatan donasi dan juga distribusi itu tercatat dalam sistem, sehingga donatur dapat memantau bagaimana kontribusi mereka disalurkan dan dampak positif yang nanti dihasilkan.
Di sini ada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini sebagai penyedia infrastruktur, kebijakan, dan juga koordinasi lintas sektor. Yang kedua, ada donatur. Ya, donatur ini tadi menyediakan makanan berlebih dengan kualitas yang masih layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, komunitas penerimaan manfaat. Nah, komunitas penerimaan manfaat ini akan diregistrasi dan pemanfaatan bantuan pangannya akan dicatat dengan jelas. Yang keempat ada penyedia teknologi dan logistik. Nah, penyedia teknologi ini akan melakukan pengembangan sistem teknologi dan penyaluran layanan distribusi nantinya. Yang kelima, organisasi sosial dan komunitas. Nah, organisasi sosial dan komunitas ini bisa sebagai relawan distribusi dan sosialisasi dari program ini sendiri nantinya. Nah, terus dampak sosialnya. Dampak sosialnya harapannya dapat mengurangi kerawanan pangan di masyarakat. Nah, jadi bantuan pangan ini dapat tersalurkanlah kepada kelompok yang rentan seperti panti asuhan, keluarga miskin, dan fasilitas sosial lainnya. Yang kedua itu membangun solidaritas dan keterhubungan di komunitas. Jadi menciptakan kebersamaan antara donatur, penerima manfaat, dan relawan komunitas melalui kegiatan berbagi pangan ini. Nah, terus dampak lingkungan. Nah, dari dampak lingkungan itu dapat mengurangi limbah pangan. Terus yang kedua itu optimalisasi sumber daya pangan, yang dimana platform ini membantu memastikan sumber daya pangan itu dimanfaatkan dengan lebih efisien, menghindari pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Nah, rekomendasi untuk berkelanjutannya itu yang pertama perluasan cakupan layanan dengan dukungan pemerintah daerah untuk menjangkau semua kecamatan yang ada di kota. Yang kedua itu penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengintegrasikan fitur notifikasi real time melalui SMS atau aplikasi yang mempercepat komunikasi antara donatur, penerima manfaat, dan tim distribusi. Yang keempat, itu ada pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung donasi pangan, termasuk perlindungan hukum bagi donatur terkait sumbangan makan. Nah, kesimpulannya, platform Bengkulu Food Connect Community ini bisa dibilang solusi inovatif lah berbasis teknologi untuk bagian pangan yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan dan mengurangi limbah makanan di Kota Bengkulu. Dengan menghubungkan donatur, itu ada restoran, hotel, supermarket, dan individu, penerima manfaat, serta komunitas lokal. Nah, jadi platform ini akan menciptakan ekosistem distribusi pangan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan nantinya. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan dari proyek akhir Smart Society ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.